Saudaraku ketawa ini lagi lalu lebih keras. lucu abangku ini. Tuhan itu Iya cuma memang, satu, ya, memang begitu memuji kan. Harus Allah tapi melalui Tuhan yang satu, Tuhan junior, yaitu Tuhan Yesus. Gimana ceritanya? Saudaraku inilah lucu-lucu juganya. nggak apa-apa bang. Kalau tidak ada lucu-lucu kan Iya Iya bang. betul. kita tidak bisa tertawa kan. Iya, Masya Allah. Tapi Gurunda, gimana ini hitungannya? Sudah cukup apa belum ini? Atau Nggak malam akan Senin? pernah bisa. Yesus disalib hari Jumat, ya. Kemudian setelah hari Jumat kan malam Sabtu. Setelah malam Sabtu, pagi Sabtu. Setelah pagi Sabtu, malam Minggu. Setelah malam Minggu, subuh Minggu. Malam Senin enggak ada, berarti cuma 2 malam. 2 malam. Udah betul. Coba dihitung ulang lah. Siapa tahu 3 malam. Enggak bisa, Bang. Siapa bisa. tahu? Coba diulangi ibarat hitung duit. Oh, gitu loh. kasih nah. Ya udah, saya ulangi kalau begitu. Ada dong pas kasih. Beda udah. Bang Suma, Iya, iya. Gimana, Bang? saya mau bertanya nih, betul nggak orang Islam ini betul-betul punya Tuhan atau tidak ini bang? Oh, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian kami mengenalnya sebagai hakikat yang maha mendengarkan, ditanya, wahai umat Islam, ya, tunjukkan Tuhanmu kepada kami. Oh, nggak bisa. Tuhan kami tidak terlihat oleh panca indera manusia, tetapi Tuhan kami eksis. Nah itu, kok bisa Tuhan Anda eksis? Ya, karena Tuhan kami menerangkan dalam Al-Quran surah Kaf ayat 16 kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah dalam menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah ini bahaya ini. Mari kita buktikan. Ketika Tuhan kami dekat kepada kami daripada urat leher kami kepada kami sendiri, nah ini merangsang otak kami untuk berpikir. Dan ternyata betul, kepala ini bukan milik kami, mulut ini bukan milik kami, tangan, kaki, perut, lambung, semua bukan milik kami. Lalu badan tubuh kami ini milik siapa? Milik Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Makanya Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kami. Ternyata karena dia lebih dekat. Kenapa dia lebih dekat? Karena ternyata tubuh kami ini adalah kepunyaannya, miliknya. Kalau kami ditanya, saya ditanya, wahai Suma, ya paman, mana yang menjadi milikmu pada dirimu? Mata. Emang itu punyamu? Beli di mana? Dari mana kau dapat mata? Kamu bikin? Kamu beli? Ternyata semuanya ini adalah milik kepunyaan Allah. Jadi bagaimana keadaan umat Islam bisa mengetahui keberadaan Allah? Dengan melihat kepunyaannya. Makanya dikatakan, walaqad khalaqnal insan. Belum lagi dikatakan dalam surah Fussilat di ayat ke-53. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa kepada kami di ayat tersebut? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bahwa kemudian aku Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Wow, Allah memperlihatkan eksistensi keberadaan dirinya melalui tubuh manusia. Maksudnya gimana? Contoh, ketika kita makan makanan, masuk ke dalam perut, nutrisi akan diantarkan kemudian kepada seluruh tubuh kita. Rambut, gigi, kuku, usus, lambung. Tapi anehnya, yang memanjang hanya kuku, gigi tidak. Yang memanjang hanya rambut, kelamin tidak. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang mengatur. Bang, Yang mengatur kemudian, yang menahan pertumbuhan gigi supaya tidak tumbuh seperti kuku, itu siapa? Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan sampai kepada aku.
Aku memperlihatkan diriku pada diri mereka. Bagaimana caraku memperlihatkan diri mereka? Melalui akal, mereka akan menangkap bahwa bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan opungnya, bukan pemerintahannya yang menahan giginya bertumbuh. Ketika ia tidur, bukan dia yang menjaga jantungnya. Ketika ia terlelap, bukan dia yang kemudian membangunkan dirinya untuk terbangun. Tetapi akulah Allah. Sekarang ketika Anda tidur, tiba-tiba saja Anda ingin buang air besar. Adakah pernah orang yang dewasa atau orang yang sehat akal mau buang air padahal dia nyenyak tidurnya sehingga dia keluar sendiri keluar pantatnya dari ee-nya, kebalik. Keluar ee-nya dari pantatnya. Kenapa bisa berak celana? Karena saya tertidur lelap. Ternyata tidak. Allah kemudian membangunkan. Hai si fulan, bangun. Perutmu ingin membuang hajat. Subhanallah. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan mengetahui melalui tubuhnya. Aku titipkan eksistensi keberadaanku. Itulah kami. Jadi kami tidak capek-capek menunggu Tuhan. Aduh, kapan Tuhan datang ini? Turun terjun dari langit, melalui rahim, keluar jadi bayi, kemudian mempersamai kami. Itu nggak kayak begitu. Kenapa? Karena Allah meliputi alam semesta. Allah menyatakan keberadaannya melalui kemudian alam yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi umat Islam itu sederhana ketika berbicara mengenai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Di sisi lain, berbeda dengan kita manusia. Sebagai ciptaan, kita menempati ruang. Kita menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan mustahil mengalami hal tersebut. Jadi Tuhan kemudian menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa dia hadir. Apa alam yang diciptakan oleh Allah sebagai tanda bahwa dia hadir? Yang pertama adalah alam semesta. Gugusan-gugusan bintang. Tuhan menciptakan itu untuk memperlihatkan kepada akal bahwa Tuhan itu hadir. Yang kedua, Allah kemudian menciptakan tubuh manusia untuk memberikan sinyal kepada manusia yang berakal. Aku Tuhan hadir loh, yang menjaga gigimu, yang menjaga rusukmu supaya tidak bertumbuh. Adalah aku Tuhanmu. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Aku yang menjaga itu semua. Bukan nenekmu, bukan kakekmu, bukan pemerintahan, dan seterusnya. Tapi akulah Tuhan. Nah, umat Islam, mereka takut kemudian berbicara asal bicara. Umat Islam berpikir, mereka takut berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Umat Islam takut kemudian membisikkan jiwanya hal-hal yang negatif. Kenapa? Umat Islam sadar bahwa Tuhan lebih dekat daripada dirinya sendiri. Makanya umat Islam itu dikasih perintah apapun taat. Disuruh sholat 5 kali sehari, saat. Disuruh puasa. Orang yang beriman, kenapa? Karena mereka selalu melihat Allah menyaksikan segala apa yang aku kerjakan. Kenapa? Karena Allah lebih dekat daripada diriku sendiri terhadap diriku kepada diriku. Dengan demikian, ya kita tidak ada munafik. Orang yang beriman tak munafik. Saya mencuri, kenapa? Tak ada yang melihat. Oh, umat Islam yang beriman tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia sadar Tuhanku maha melihat. Bahkan Tuhanku lebih dekat kepadaku daripada diriku sendiri. Orang beriman, Bung, jangankan mencuri. Orang yang beriman untuk coli aja takut. Untuk memperkosa diri sendiri aja takut orang beriman itu. Kenapa? Karena dia merasa ada yang melihat yang lebih dekat. Siapa? Yang memiliki, sang pemilik mata kita, sang pemilik badan kita. Takut mereka melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena yang menyaksikan sedang menyaksikan dirinya. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang jadi manusia, jadi anak bayi, dan tidak perlu. Karena Tuhan itu sudah meliputi aspek semua alam semesta ini. Bagi orang yang berakal. Makanya coba umat Islam itu kalau beribadah, apa prosedur ibadahnya? Allahu Akbar. Dikau yang maha besar. Nah, sekarang ketika umat Islam berseru, wahai engkau yang maha besar. Kira-kira pencipta langit dan bumi dengar kagak? Dengar. Tapi kalau orang Kristen masuk ke gereja, dikau Yesusku, Tuhanku. Yesus dengar kagak? Dengar gak Yesus? Enggak. Kenapa? Dia manusia. Ya, Bang Cuma ini nih. Apakah
Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam, Bang? Yes. Kenapa? Apakah Yotevave itu adalah Allah itu sendiri? Yes. Di mana Kalau tertulis, yang Bang? di Oke. Walamma ja'a Musa limikatina. Sorry, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, berinteraksi dengan Allah. Nabi Musa kemudian berkata, "Ya Rabb, aku percaya engkau ada. Aku tahu engkau itu mutlak wujud. Tetapi aku ingin melihat wajahmu." Apa kata Allah? "Lantarani, wahai Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku." Ini cerita di dalam Al-Quran. Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Musa menerima wahyu dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Apa kata Allah di sana? Allah memerintahkan kemudian kepada Nabi Musa untuk berpegang teguh kepada hukum Torah. Itu jelas. Berarti Tuhan yang datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa adalah Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Tuhan kami itu tidak serupa dengan apapun. Sebab Tuhannya Bani Israel tidak serupa dengan apapun. Di dalam 2 Samuel 7:22 diterangkan Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Berarti, laisa kamitslihi syai'. Berarti Tuhannya Bani Israel, Tuhannya orang Islam juga begitu, Bang? Tuhannya Yahudi, Tuhannya Ya, Islam kalau juga. yang mereka sembah itu adalah hakikat yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berarti Tuhan kami sama. Dan memang disumpah Allah di dalam Kejadian 17 nomor 7 berjanji dengan perjanjian kekal kepada Abraham. "Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal." Berarti Anda jangan meragukan Tuhan Sabar yang dulu, Bang. disembah Bani Ismail dan Tuhan yang disembah oleh Bani Ishak itu adalah Tuhan yang sama. Berarti Yotevave ini Tuhannya orang Islam juga, Bang? Kalau yang dimaksud adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Tapi orang Yahudi tidak kenal Allah. Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi tidak kenal. Allah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi boleh nggak ditunjukkan wujudnya? Tidak bisa ditunjukkan, Bang, wujudnya. Tuhannya umat Islam boleh nggak ditunjukkan wujudnya? Tidak bisa. Maksudnya namanya, Bang, namanya. Nama itu banyak. Saya di tempat lain namaku Sensei. Ada yang manggil saya Kakanda, ada yang panggil saya manajer. Di tempat lain ada yang panggil saya Sempe. Di tempat ini saya dipanggil Bang Zuma, tapi oknum yang satu. Itu cuman gelar. Berarti begini, Bang. Tuhannya orang Yahudi Yotevave. Nah, berarti Tuhannya orang Islam juga ini karena sama kan? Betul apa tidak, Bang? Saya katakan, Bung, sekali lagi, kalau yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan kami sama. Tapi kalau Yotevave itu kan dasarnya dari kitabnya orang Yahudi yang ada hari ini. Nah, tolong betul, tunjukkan Bang. kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Kalau ada kitabnya Nabi Musa diterangkan di situ sebagai Yotevave, berarti itu adalah Tuhan kami. Nah, sekarang kami nggak bisa menemukan kitabnya Nabi kami, Nabi Musa. Tapi Al-Quran menerangkan begini. Wa may yargabu an millata Ibrahim illa Wa may Nabi Musa yargabu orang apa, Bang? Nabi Musa orang apa dia? orang Bang, Yahudi. Anda ini bertanya, sabar dulu. Enggak, saya mau cari tahu dulu. Karena Kalau mau tidak cari mungkin- tahu, Pak, Tidak didengarkan. mungkin Musa pakai bahasa Arab gitu loh.
Nabi Musa itu datang 1400 kurang lebih tahun sebelum Yang saya Masehi. penasaran bang, sabar dulu bang Suma. Yang saya penasaran ini, Nabi Musa tidak tahu berbahasa Arab. Nabi tapi Musa tahu kenapa bahasa di dalam- Yunani enggak? Setelah sampai di dalam Nabi Musa Al-Quran, dia tahu berbahasa Arab, bahasa itu loh. Septuaginta enggak, Bang? Ya saya tidak mau lari ke situ bang, saya mau lari ke Al-Quran bang. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Kitab Gini loh, Anda diceritakan tentang Nabi Musa dalam bahasa Septuaginta, Yunani Gini loh, kuno. Nah, sekarang kalau dari segi Gini, aspek Bang Suma. bahasa, boleh dong saya bertanya, apakah Nabi Musa menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Berarti Nabi Musa yang ada di kitab Anda bukan Nabi Musa yang datang menggunakan bahasa Ibrani. Kan sederhana. Ya kan? Benar nggak? Salah bang, salah itu bang. Oh, salah. Jadi yang benar gimana? Nabi Musa itu bahasa Yunani atau tidak? Nabi Musa itu bahasa Ibrani bang, bahasa Yahudi bang. Berarti Nabi Musa yang diceritakan di kitab Anda yang menggunakan bahasa Yunani itu bukan Nabi Musa yang ada di bahasa Ibrani? Yang saya baca ini bahasa Indonesia bang. Enggak. Bukan Original bahasa Yunani text. yang saya baca ini bang. Oke, berarti Bahasa kitab Indonesia. Anda yang bahasa Indonesia dengan yang digunakan Nabi Musa kepada kaumnya bahasa Ibrani itu beda? Ya kami percaya Nabi Musa itu berbahasa Ibrani bang. Nah, sedangkan kitab Anda bahasa Yunani, bahasa Indonesia gimana dong? Itu kan diterjemahkan bang. Oh, diterjemahkan. Diterjemahkan dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani bang. Nah, salah itu. Orang Belanda nggak tahu bahasa Ibrani. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Belandais. Belanda. Iya, yang jadi pertanyaan saya bang ini, Ya, kenapa bang Suma ini selalu mengaku-ngaku bahwa Tuhan yang disembah orang Yahudi itu bang Suma sembah juga dong. loh, saya tidak Jangan-jangan- pernah ngaku. Bung, Anda bertanya kepada saya. Jadi saya takut- jawab. Tuhan yang saya saya takutkan ini- Allah. Yang saya Tuhan takutkan saya ini, Allah. yang saya takutkan nanti bang Suma ini jadi ke Yahudian nanti. Oh, Malam. jangan samakan saya dengan Kristen yang ke Islam-Islaman. Jangan. Tuhan Karena gini, saya Bang. Allah. Dan Al-Quran saya, dengar. Al-Quran saya diwahyukan dalam bahasa Arab. Pernyataan Nabi Isa, pernyataan Nabi Ibrahim, pernyataan Nabi Yakub yang dituangkan kemudian dalam bahasa Arab, itu adalah Allah Tuhanku yang menyampaikan itu. Sedangkan Anda mengatakan tadi, kitab kami kan terjemahan. Nah, sedangkan manusia yang menerjemahkan Anda percaya, bagaimana saya yang menerjemahkannya adalah Allah? Allah itu muncul tahun berapa bang Allah itu? Kok Allah muncul? Iya tahun Kok berapa Allah muncul? Bang? muncul? Kok Allah muncul? Maksud Anda mengatakan Allah muncul itu apa? Pertanyaan Iya bego ini. tahun berapa dia dikenal bang? Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada seluruh makhluk sejak dari Nabi Adam alaihi salam. Adam menyembah kepada hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, Subhanahu wa taala. Yesaya 57 nomor 15. Yesus maha suci enggak? Tidak. Yesus maha tinggi enggak? Enggak. Berarti Yesus Tuhan baru buatan barat. Gini loh bang, maksud saya gini loh. Karena Seharusnya Anda Subhanahu wa bertanya Ta'ala itu begini ya Bang. tidak pernah datang ke Yahudi, Seharusnya gitu loh. Anda bertanya, izin dulu Gurunda ya. Seharusnya Anda berpikir dan bertanya, kenapa ada perjanjian baru dan perjanjian lama Tuhannya berbeda? Itu Anda harus pikirkan. Ada Iya, nanti saya perjanjian pikirkan, baru, Bang. ada Nanti saya perjanjian pikirkan. lama, tetapi Oke. Tuhannya berbeda. Sekarang begini. Itu betul. Gampang itu betul. itu. Sekarang begini. nanti saya Sekarang renungkan begini, itu, Bung. gampang. Oke, sekarang begini, Bung. Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa, di mana diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa. Mana dalilnya? Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami.
Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku." Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tolong tunjukkan perkataan Tuhan Anda bernama Yesus kepada Nabi Musa. Saya tunggu. Bang, yang saya tanyakan tadi, Bang. Anda bertanya, Apa apakah Allah Tuhan Subhanahu Anda sama seperti Tuhannya Bani Israel? Saya ulang lagi. Al-Quran menerangkan, Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain." Nah, Allah Tuhanku berkata kepada Nabi Musa. Sekarang kita bandingkan, Yesus Tuhanmu pernah tidak berkata kepada Nabi Musa? Ketinggian itu nggak nyampe ilmunya dia. Ya, supaya kita tahu yang mana yang bukan Tuhannya Bani Israel dalam hal ini para nabi. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad atau Tuhan yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, apakah Tuhan itu yang berbicara kepada Nabi Musa? Kalau yes, mana dalilnya? Waduh, gimana ya? Saya mau jelaskan ini tidak ada Alkitab, Bang. Kalau Tuhan Yesus itu Yotefafi sendiri, Bang. Itu Nah, jelas ini itu. celakanya itu di situ. Tidak celaka, Bang. Tidak celaka. Celakanya itu di Cuman, situ. sabar, Bang ya. Di mana Anda Cuma mendapatkan saya tidak di rumah Tuhannya? ini. Dengar, Bung. Dari Di tadi mana sebenarnya- Anda mendapat? dengar dulu, Bang, Dari cuma. mana? Dari tadi sebenarnya saya mau bahas ini. Dari tadi. Cuma Silakan. saya tidak di rumah. Data-data saya ada di rumah ini, Bang. Tuhan Yesus itu Yotefafi sendiri, Bang. Makanya kalau bisa Berarti maksud saudara, pencipta langit dan bumi ini pernah digantung di atas pohon? Pencipta langit dan bumi ini pernah kemudian mengeram 9 bulan di dalam rahim manusia? pemahaman Anda salah, Bang. Bang Suma, pemahaman Anda salah kalau begitu, Tak Bang. ada pemahaman yang salah. Konsep makanya begini, akal-akalan Anda tidak sesuai dengan akal. Bang Suma. Sehingga Anda mengatakan pernyataan saya itu keliru. Sekarang pertanyaan Dari tadi saya, mendengarkan Anda. Elohim itu Anda katakan adalah Yesus itu sendiri. Pelintir ayat. Saya ikuti alur Anda tadi. Oke, Gitu sekarang tolong tunjukkan dalilnya tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi pernah mengalami kematian. Silakan, saya tunggu. Tuhan itu Jangan Tuhan itu Pak, tunjukkan aja dalilnya. Dalil. Di mana? Dalil. makanya saya bilang saya tidak di rumah ini, Bang. Saya di Ya, luar, Bang. Anda membantah saya dengan dalil. Kalau hanya cuap-cuap seperti itu, apa bedanya dengan Anda, dengan pendeta Anda? Susah sampai kiamat kamu kada Coba pakai. dalilnya dong. Ini, Anda saya mengatakan cuma pencipta. penasaran saja, Bang Suma. Saya Apa? cuma penasaran saja. Iya. Ketika Anda Bang Juma juga nggak di menyamakan rumah. Tuhan Bang Juma Anda di atas dengan Tuhan roda. orang Yahudi gitu loh. Samanya di mana, Bang? Kan tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran bernarasi sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Itu jelas dalilnya. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatu wa tafsila. Dalilnya jelas. Allah Ya. berfirman kepada Nabi Musa. Berarti Bahwa, Allah yang kami sembah adalah Dia yang berfirman kepada Nabi Musa. Apa yang Anda pertanyakan lagi? Sedangkan saya bertanya, di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Macet internasional Nabi tingkat Musa langit. orang apa, Bang? Nabi Musa, Bang? La haula wala Bukan quwata illa ditanya billah. tempatnya. Tidak, gini loh, saya bingung loh. Saya bingung, jangan-jangan ada
pembohongan Gini di bang, Al-Quran gini ini, bang, loh. capek-capek bang Suma Enggak capek, menjelaskan. gini loh, Gini, saya gini, takut gini, ada gini, gini. pembohongan di Dengarkan, Al-Quran. dengarkan. Pertanyaan Karena bang Nabi Suma, Musa itu- dengarkan dulu. Pertanyaan bang Suma, di mana dalilnya Tuhanmu Yesus berfirman kepada Musa? Itu. Karena Bible Anda ini ada dua. Mengambil Taurat, nempel di kitab Anda. Tuhannya berbeda pula. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jangankan Yesus menjadi Tuhan, Pak. Menjadi manusia saja ditolak oleh orang Yahudi. Jadi Iya, nabi betul, ditolak. menurut kamu itu begitu, menurut kamu begitu. Bukan menurut kami. Menurut kamu, pemahaman kami tidak Bukan. begitu, Bang. Tertolak ini curhatan Yesus Anda- dalam Bible-mu. Pemahaman kami tidak begitu, Bang. Anda kemudian mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Kitab suci kami menerangkan, ya Musa, inni stafaituka 'alan nas. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk menyampaikan risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Ini Tuhanku yang mengatakan itu berdasarkan kitab suciku. Apa yang perlu aku ragukan lagi? Nah, sedangkan pertanyaan yang sama kulontarkan samamu. Tuhanmu Yesus, orang Yahudi katanya dari keturunan Yehuda. Kau tuhankan, mana dalilnya? Yesusmu berfirman kepada Nabi Musa, tunjuk dari Bible-mu. Sebagaimana saya menunjukkan dari kitab suciku. Ternyata kamu lebih pilih mundur dan kabur daripada kamu pertanggungjawabkan imanmu. Jadi silakan saudara menyembah Tuhan yang bukan Tuhannya Nabi Musa. La ikraha fiddin. Tapi bungkus itu ajarkan di gereja, jangan kau ajarkan kepada umat Islam. Karena kamu akan selalu berhadapan dengan saya, Zulkifli M. Abbas. Silakan sahabat yang lain. Itu bukan kabur. warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan Daeng kabur. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.